Itu yang menyebabkan orang marah-marah kalau talk show, karena narasinya terbatas gitu kan. Saudara Rocky, diksimu itu buruk. Itu kita udah tahu siapa yang punya kalimat itu kan. Hei Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Oke, malam. Malam. Prof. Rocky, tema kita akan malam ini film filsafat dan masa depan generasi muda Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan ini salah satunya adalah mengulas kaitan aspek filsafatnya nih, Om Rocky sebagai ahli filsafat Indonesia. Waduh. Kaitannya juga dengan Islam dan generasi muda Indonesia. Ya, silakan Prof. Ini tema yang paling berat minggu ini, bahkan dibandingkan dengan debat soal influencer di TV One. Ya, pemirsa saat ini juga sudah bergabung bersama kami, yaitu ada Bapak Henry Subiakto, merupakan staf ahli Menkominfo. Selamat malam Pak Henry, terima kasih sudah bergabung. Oke. Apa yang dibicarakan ini sebenarnya adalah ada error in objection. Jadi objeknya aja sudah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Menginformasikan supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus ke pembicaraan kita malam hari ini. Oke. Saya udah lama nggak nonton film. Makanya bro, nggak ada profesor di sini yang diundang, nggak ada. Profesor. Oh ya, ini saya jadi ingat nih. Mungkin tahun lalu ada film judulnya The Professor and the Madman, sang guru besar dan si gila dan orang gila itu ada yang main tuh ini karena kamu pancing-pancing Mel Gibson dan Sean Penn. Judulnya jelas itu kalau bahasa Indonesia Profesor dan orang gila, The Professor and the Madman itu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Profesor dan orang gila. Itu film baru itu, saya dikirimin orang linknya, saya nonton itu. Ya udah, kita nggak akan bahas film itu nanti. Nambah isu lagi di jagat virtual tuh. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Tapi boleh juga para pemirsa nonton film itu, The Professor and the Madman. Udah dapet nih, dia dari YouTube udah dapet nih. Ada. Ya, ini provokasi. Itu film baru loh, itu film 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu. Google saya dapet. Lanjut. Oke. Saya kira ini tema bagus sekali karena kita ingin agar supaya pemimpin masa depan mengerti tentang sudut-sudut lain dari kekuasaan, yaitu wilayah estetika, itu wilayah culture, wilayah ideologi, bahkan karena film selalu menyelundupkan semacam ideologi itu. Tapi saya udah jadi malas nonton film terakhir setelah saya dengar komentar Presiden Jokowi tentang film Dilan itu, di mana beliau kaget karena sebuah kesederhanaan yang diambil dari sudut pandang tertentu, udah selesai. Jadi
Dan tadi saya melihat film ini, Dilan itu sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ini udah lebih dari berapa? 7 juta kan? Saya kira ini udah selesai. Jadi, saya bayangkan misalnya kalau saya dulu kita suka ngobrol di forum demokrasi termasuk bahas film dengan Gus Dur gitu. Dan Gus Dur itu pengetahuannya tentang film itu nggak bisa dianggap enteng, kemampuan dia untuk menghubungkan film dan sejarah, melihat aspek psikologi dari manusia di dalam film, menghubungkan film dengan konflik politik. Sebetulnya itu yang kita perlukan tuh. Kalau dari soal tadi produktivitas, Indonesia itu industri filmnya menyumbang cukup banyak pada gross national pada PDB, pada pendapatan domestik bruto kita tuh. Karena itu Kementerian Kreatif itu dipujikan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan sebetulnya tuh. Tapi ada satu, saya cukup lama, mungkin 10 tahun lalu saya masih aktif nonton film karena saya mesti bahas tema-tema filsafat. Yang tema film di dalam filsafat, banyak mahasiswa yang nulis film. Salah satu, ya mahasiswa saya satu juga Dian Sastro, dia bintang film sekaligus banyak diskusi soal film. Nah, saya kasih ilustrasi misalnya. Millennials akhirnya balik pada Dian Sastro sebagai benchmark tentang film yang ada romance, ada ya kegiatan anak muda, tapi juga disisipkan di situ, bahkan sisipannya sangat tebal tentang kecerdasan di dalam relasi antar manusia dengan alam itu. Karena dikasih sensasi pasir berbisik. Bukan ada apa dengan cinta ya itu. Tapi yang waktu pasir berbisik itu. Nah, itu kan satu epoch sebetulnya, bahkan epik yang hendak menerangkan fungsi film sebagai pengingat sejarah tuh. Di situ kita dapat semacam getaran halus dari perjalanan bangsa ini. Nah, waktu itu saya ikut bahas film itu, Pasir Berbisik. Saya bilang pemeran utamanya bukan Dian Sastro dan Christine Hakim waktu itu ya, tetapi si pasir sebetulnya, karena settingnya itu di Laut Selatan, di Jogja, sebagian di Bromo, pindah-pindah itu, sehingga kita dapat satu kali dalam melihat film itu narasi sekaligus etika lingkungan itu, sekaligus sejarah. Setelah itu saya nggak lihat film. Beberapa film berupaya untuk dihasilkan ulang dengan genre yang semacam itu, tapi kelihatannya kurang berhasil gitu. Karena mungkin ada hal lain yang menyebabkan kreativitas kita itu agak melemah. Tuh saya 2 kali jadi juri Festival Film Indonesia itu. Jadi saya mungkin puluhan film yang mesti diulas untuk dijadikan. Terakhir tuh di Palembang, Presiden Jokowi datang pada waktu itu memberi hadiah. Tapi itu Festival Film Indonesia 3-4 tahun lalu mungkin. Saya juri final di situ. Tapi saya diminta hadir, tapi saya bilang saya nggak bisa hadir tuh. Sebetulnya saya sedikit menolak karena mesti duduk dekat presiden, sebagai juri mesti duduk dan harus membisikkan beberapa kalimat. Saya hindari itu karena saya anggap saya hanya juri, jadi udah kalau soal pemberian award itu urusan negara lah. Nah, pada waktu itu tentu saja Presiden Jokowi juga berupaya untuk ya pencitraan kecil lah itu. Nah, saya balik pada hubungan antara film dan kreativitas tuh. Bagian dari pikiran kita yang didorong oleh kuriositas itu yang disebut sebagai kreativitas. Jadi kreativitas muncul tadi karena ada konflik di dalam logika, konflik antara
harapan dan fakta, konflik antara keinginan dan kemampuan tuh. Itu sumber dari kreativitas. Nah tadi Ustadz Milenial benar bahwa kreativitas itu sebetulnya tidak pada film itu sendiri sebagai tontonan, atau yang disebut sebagai estetika film itu pada waktu dia udah jadi film itu tinggal soal sinematografi sebetulnya. Yang merupakan kreativitas adalah skripnya. Jadi pembuat skrip sebetulnya itu yang harus menumbuhkan imajinasi. Nah, skrip itu yang akan dibaca sutradara lalu diterangkan melalui gambar yang bisa didengar dan bisa dilihat. Nah, sesuatu yang bisa didengar dan bisa dilihat, dia nggak punya interpretasi lagi itu. Karena saya bisa langsung dengar dan saya bisa lihat, saya nggak punya interpretasi. Tapi waktu dia masih naskah dalam bentuk novel tadi misalnya, di situ ada imajinasi itu. Jadi kalau dikatakan bahwa film menimbulkan imajinasi, tidak. Naskah film menimbulkan imajinasi. Film sebagai tontonan tidak mungkin ada imajinasi karena itu sudah selesai ditonton dan didengar. Kita nggak bisa kasih interpretasi terhadap kalimat yang diucapkan oleh Mel Gibson misalnya. Itu udah selesai. Jadi kalau kita balik pada tema kita hari ini dari segi filsafat, yang lebih penting sebetulnya adalah menumbuhkan tradisi untuk menulis skrip, menulis naskah. Nah, untuk bisa menulis naskah, dia harus membaca literatur, terutama novel yang hendak difilmkan, karena kebanyakan kan dari novel itu. Jadi betul bahwa millennials kita sebetulnya hanya terima produk akhirnya itu. Dia tidak disertakan di dalam satu paket kebudayaan dari literasi, narasi, abstraksi, skriptum, lalu kameramen yang di-drive oleh sutradara tuh. Kameramen, ya dia tinggal tunggu aja apa yang ada di kepala dia. Yang memang ada banyak interpretasi, kadang-kala mata kamera itu, lensa kamera itu adalah lensa laki-laki, sehingga dia semua mau ambil sudut pandang laki-laki itu. Dan feminis perspektif selalu merasa bahwa ini nggak benar tuh. Cara melihat film dengan perspektif. Karena kamera dianggap itu adalah mata laki-laki sebetulnya tuh. Ini saya balik tadi itu. Saya senang karena Mardhani selalu mencari cara untuk menghasilkan diskursus yang non standar gitu. Tiba-tiba orang bisa bertanya, urusan apa sih leaders dengan film? Loh, leaders itu dia disebut leader kalau perspektif dia lengkap, karena dia mesti lead sesuatu. Leader harus melead sesuatu. Nah, film adalah bahan untuk mengambil ya sensasi narasi atau menerangkan pleonasme dalam film, satire dalam sebuah film, untuk membuat orang merasa bahwa kita ini dipimpin oleh orang yang lengkap, yang perspektif politiknya kita tahu, perspektif kebudayaan kita tahu, sehingga kita nggak ragu untuk berinteraksi. Nah, kadang-kala misalnya kalau saya ketemu dengan pejabat DPR, kecuali Mardhani ya, eksekutif, saya terpaksa mesti atur kalimat. Karena kalau saya mau kasih metafora terhadap novel tertentu misalnya, atau mengambil cuplikan film untuk menggambarkan problem, saya khawatir dia nggak tahu latar belakang film atau novel kan. Jadi terpaksa kita dipaksa untuk bicara secara teknis, bukan bicara secara etis atau bahkan secara estetis. Dengan kata lain, tata bahasa para pemimpin kita itu sangat lemah di dalam estetika dan sangat lemah di dalam etis itu. Cuman tahu soal teknis, menerangkan ekonomi secara teknis, menerangkan politik soal undang-undang aja tuh. Jadi nggak ada perspektif yang membuat keterangan itu basah. Itu yang menyebabkan orang marah-marah kalau talk show, karena narasinya terbatas gitu kan. Saudara Rocky, diksimu itu buruk. Wah, itu kita udah tahu siapa yang punya kalimat itu kan. Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Nggak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Narasimu tidak bagus dan diksimu mencepelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab Rocky. Ini ditonton oleh rakyat. Hati-hati Anda. Jadi terlihat, lain kalau misalnya para debater di TV itu punya kemampuan untuk mengabstrakkan persoalan.
Tapi kalau saya misalnya naikkan taraf pembicaraan, nanti akan dibilang sok pinter. Memang orang mesti sok pinter supaya bangsa ini diangkat dari kedunguan kan? Bagaimana mungkin? Jangan pakai istilah-istilah. Lo kita mau didik masyarakat supaya kosakatanya bertambah. Kalau dia nggak tahu, dengan mudah dia Google. Google itu lebih pinter daripada guru besar, karena banyak guru besar yang memang nggak mengerti tentang basis dari pengetahuan itu, apalagi ngomong hal yang rada-rada memerlukan konsep gitu kan. Jadi kalau leader itu tidak dilatih di dalam menginterpretasikan film, itu pasti kemampuan dia untuk mengabstraksikan persoalan tidak sanggup. Nah, orang yang tidak mampu mengabstraksikan persoalan, itu dia akan marah-marah di dalam rapat, di dalam talk show, di dalam macam-macam. Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Jadi film tetap menghaluskan batin, karena walaupun sebetulnya di dalam dunia filsafat film itu nggak dimasukkan dalam estetika, karena estetika itu dia tidak boleh ada sifat yang udah final. Film udah final. Estetika itu menumbuhkan kuriositas dan berupaya untuk mencari sensasi lain dari diskursus itu soalnya. Nah, kita lihat keadaan hari ini. Saya dulu waktu ngajar di filosofi, saya suruh mahasiswa untuk nonton film dan terangkan pada saya logikanya dan detail dari film itu. Nah, logika itu yang kita mau bongkar. Jadi karena saya ngajar logika, jadi saya nggak kurang meminta mereka untuk melihat urutan peristiwa dalam film. Saya melihat logika dari film itu. Ada satu film yang selalu saya suka nonton ulang, film tentang biografi dari John Nash, matematikawan yang judulnya tuh Beautiful Mind. Beautiful Mind. Sehingga saya mesti jebak mereka. Kalau mereka detail menonton film itu, mereka akan tahu tatu di tangan kiri John Nash yang merupakan kode itu 3125478912 itu. Di tangan kiri John Nash kasih ada tatunya tuh. Jadi itu cara untuk menjebak agar supaya orang perhatikan detail dalam film misalnya itu. Atau ada film dulu mungkin 20 tahun lalu atau lebih 30 tahun lalu, ada film yang saya suka sekali itu. Film yang judulnya Dancing with Wolves. Yang main itu siapa namanya? Kevin Costner yang main tuh. Kevin Costner. Dan saya ingat ada satu bahasa India untuk menggambarkan perilaku manusia yang meniru binatang sebetulnya. Dancing with Wolves. Dalam bahasa India, Stukma Nitu Tongka Opwaci. Ya, saya masih ingat bahasa Indianya tuh. Karena memang dia berbekas gitu. Jadi film itu selalu kita akan dapat sesuatu yang menghidupkan ulang pikiran kita kalau ada pembicaraan semacam ini. Jadi nggak perlu kita takut untuk atau gugup untuk bicara macam-macam. Kalau kita pernah membekaskan sesuatu ketika kita menikmati tampilan film atau membaca novel. Nah, saya ingin supaya politisi itu dibekali dengan pengetahuan semacam ini supaya nggak ngamuk di dalam talk show. Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Atau milenial kadang-kala menganggap ini bego-bego apa nih, bahasanya itu aja tuh, nggak bisa ngembangin literasi baru, nggak bisa ambil reverse logics dari grammar yang dipakai. Jadi itu soalnya tuh. Nah, sayang sekali kalau periode ini berlanjut. Nah, saya masuk pada hal yang lebih teknis hari ini. Saya nggak lihat lagi ada upaya untuk menghidupkan industri kreatif dari menteri yang sekarang. Siapa namanya menteri ini? Parkref siapa itu? Ya, yang dulu Wisnu Tama, yang awalnya dieluk-elukkan sebagai orang yang mampu untuk menghasilkan produk kreativitas itu. Tapi kita nggak lihat akhirnya kan. Dia bisa menerangkan industri kreatif. Ini bertumbuh sekian film begini yang diekspor rangkaian bunga. Tetapi konsep tentang creativity tidak dihasilkan. Menteri Industri Kreatif sebetulnya bukan mengurus industrinya. Itu ya urusan pengusaha.
tapi memberi software pada millennials tentang the thing called creativity. Itu nggak ada. Justru Ustadz milenial yang isi milenial itu, yang mengisi pikiran milenial dengan konstruksi tentang apa tuh keabadian, apa itu kalau kita lihat lukisan, apa kapan sesuatu lukisan dibedakan dengan lukisan cemara dibedakan dengan pohon cemara tuh. Milenial kan mestinya diganggu begitu supaya dia bisa berpikir apa bedanya? Lukisan sama itu bagus, iya. Lukisan cemara dan pohon cemara bedanya adalah bingkai. Begitu bingkai dihilangin dia jadi pohon itu. Begitu dikasih bingkai dia jadi lukisan pohon kan. Nah, begituan kan mesti Menteri Kreatif terangkan supaya timbul percakapan di antara milenial gitu. Tapi ya mungkin karena si menteri itu terlatih sebagai event organizer itu, sehingga dia tidak mampu mengorganize ide, dia bisa mengorganize peralatan. Jadi soal-soal begituan. Soal lain misalnya di dalam kehidupan kita terpaksa harus meniru cara Korea. Padahal nggak mungkin kita tiru, karena genre Korea itu menyatu dengan diplomasinya tuh. Nah, kita mau bagaimana? Diplomasi kita kan bukan melalui cultural product, tapi Korea secara sadar memproduksi gaya, menghasilkan pop industry dalam upaya untuk remapping global cultural politics misalnya. Itu di dalamnya juga pasti ada hegemoni, karena nanti setelah satu paket film Korea selesai, maka Korea akan deteksi apakah kuliner di dalam film itu udah ada gerainya di Jakarta apa belum gitu kan. Hubungannya begitu tuh. Itu satu paket sebetulnya. Itu satu paket. Nah, kita Indonesia nggak punya pikiran itu, atau Menteri Industri Kreatif tidak punya pikiran itu. Nah, yang ketiga yang lebih penting adalah Presiden mestinya ngumpulin pekerja seni untuk bicara tentang logics dari film, infrastruktur filosofi dari film, supaya dibangkitkan kreativitas. Presiden memang mengundang pekerja seni ke istana, tapi itu untuk jadi influencer, bukan untuk jadi pemikir kebudayaan kan, dikumpulin di situ. Nah, itu sebetulnya hambatan utama kita. Jadi saya ringkas saja dulu bahwa poin saya pertama tadi, basis filosofi dari kreativitas itu ada pada naskah, karena naskah kita baca menimbulkan imajinasi. Naskah dipindahkan ke dalam seluloid, ke dalam film digital misalnya, dia kehilangan kemampuan imajinatif itu, karena dia akan didrive oleh apa yang sudah terlihat di layar, baik fisiknya maupun audionya tuh. Itu poin pertama yang milenial harus pelajari itu. Yang kedua adalah sifat dari industri film. Yang kita inginkan adalah industri itu tumbuh karena satu strategi besar, strategi kebudayaan, bukan menteri atau presiden, ayo dong bikin film. Iya, tapi bikin film itu persoalan teknis. Sementara orang lihat, loh presiden sendiri nggak bisa komentari sebuah film, ngapain dia suruh kita bikin film? Itu poin begituan tuh gila tuh. Jadi saya kira itu bahan diskusi kita malam ini, supaya dibukakan kepala kita bahwa menjadi pemimpin artinya mampu untuk memimpin percakapan kebudayaan. Itu soalnya. Keren ini. Ya, terima kasih, Rocky. Oke. Ini